Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita bertemu lagi dan saya mengundang narasumber yang sudah terkenal di jagat akademik, Dr. Zen Sarnoto. Pada saat ini saya akan bincang-bincang dengan beliau tentang pembuatan makalah, Pak Zen, karena ini tugas akademik untuk semua mahasiswa S1, S2, S3 semua pasti tugas makalah ini menjadi bagian yang tak terpisahkan ketika teman-teman kuliah. Karena mahasiswa itu memang harus mulai berlatih untuk berpikir akademis, bertindak akademis, termasuk menuangkan pikiran-pikiran itu dalam bentuk tulisan sehingga menjadi makalah yang sesuai dengan standar akademis. Kira-kira makalah yang bagus itu seperti apa, Pak Jen? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi banyak ditemui di lapangan itu mahasiswa, terutama S3 ya, itu bikin makalahnya hanya copy paste dari makalah orang lain. Nah, sekarang era teknologi itu kan bisa misalnya dengan judul yang sama, hati-hati teman-teman, dosen itu bisa lebih dulu ngecek, lebih dulu tahu daripada teman-teman. Misalnya gini, bikin makalah tentang fenomena pendidikan misalnya, atau tentang strategi pendidikan, strategi belajar. Itu begitu diklik di Google itu seringkali makalahnya persis hanya diganti nama gitu. Jadi judulnya sama, hanya ganti nama, dan itu semua dari A sampai Z semua dikutip. Dan itu menurut kaidah akademik seperti Oh, apa? sangat salah, itu fatal. Itu dalam bahasa fikih akademik itu haram. Fikih akademik ya, fikih akademik itu haram. Kenapa haram? Karena itu plagiarisme murni, total. Nah, padahal teman-teman yang harus pahami, bikin makalah itu sederhana sebenarnya, 3 saja, nggak usah banyak-banyak makalah itu, 3 poin saja. Yang penting ada pendahuluannya, ada pembahasannya, ada kesimpulannya, itu saja kok. Sederhana kan? Nah, tapi era teman-teman banyak yang kemudian ngambil langkah cepat gitu, kemudian cari di Google judul yang sama, hanya mirip-mirip, dipindahin sedikit. Tadi yang lebih fatal tuh banyak kita temui itu hanya mengganti nama penulis. Lalu strategi apa yang kira-kira mudah tadi? Oke, maka strategi gini, teman-teman harus ada langkah. Pertama adalah mau membaca. Itu intinya ya. Jadi kalau tadi untuk menuangkan 3 pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan itu dalam makalah itu, maka tidak ada lain kecuali rajin baca. Kan baca di Google juga baca juga ya? Nah, kan beda membaca dan menuangkan ya. Jadi gini, kalau orang akademis itu ketika membaca sesuatu itu dia akan cari rujukannya. Kalau dalam bahasa Islamnya maroji'nya gitu. Jadi misalnya kita membahas tentang apa, semakin banyak kutipan itu udah sampai ke ilmiah gitu. Tapi kutipannya harus jelas. Kutipan dari siapa, yang menulis siapa. Misalnya kalau saya ingin menulis tentang kebijakan pendidikan, misalnya Pak Sunardi nulis tentang kebijakan pendidikan, maka saya bisa kutip Pak Sunardi. Nah, Pak Sunardi kan mengutip orang lain tuh, ada orang kedua, ketiga dan sebagainya. Maka ada etika di situ. Maka semakin kita banyak baca, referensi banyak, itu insya Allah akan lebih komprehensif ya, memahami sesuatu. Jadi menuangkan, yang boleh baca di YouTube, di Google juga boleh, di Google boleh baca. Tetapi harus lihat rujukannya itu di mana. Kan seringkali hanya tulisan bebas itu ya, tulisan bebas di di Google itu, tapi tidak mencantumkan referensinya. Buat orang akademis itu harus hindari. Ya, subhat kalau dalam fikih akademik namanya subhat. Jadi kalau tadi kutipan Rono itu fikih akademiknya haram, ini kalau mengutip sesuatu yang tidak ada jelas, itu namanya dalam fikih akademiknya namanya subhat. Lalu bagaimana strategi mengambil sumber seperti apa? Ya, rujuk. Kan sebenarnya gini ya, hari ini kita juga dalam era teknologi luar biasa. Misalnya teman-teman ada orang menulis, misalnya Pak Sunardi mengutip Prof. Darwis misalnya, di bukunya misalnya tentang emosi. Kan sekarang bisa ditelusuri di media sosial, di web itu. Telusuri, benar nggak bukunya itu, halaman sekian. Kalau memang kita tidak punya bukunya ya, kecuali kalau kita beli bukunya, langsung baca, itu akan lebih afdol. Dalam fikih akademik ya, itu lebih afdol, itu lebih halal, itu lebih menenangkan. Nah makanya dulu kalau kita kan masyarakat kuliah dulu, dosen-dosen yang era-era kurikulum lama itu seringkali mewajibkan kalian kalau mau kuliah sama saya minimal harus ada referensi
20 buku induk, buku babon yang terbaru, minimal 5 tahun terakhir. Tuh bayangin aja dulu kita kan. Maka dosen-dosen kita dulu itu sering kali kalau ngasih kuliah itu di hari pertama cuma ngasih buku. Nih, buku terjemahin, bahas. Kenapa? Maksud dosen itu sebenarnya untuk menggali sebanyak-banyaknya referensi sehingga kita langsung ke buku induknya gitu. Nah, hari ini kalau misalnya dilakukan, mungkin mundur teratur barangkali ya. Wah, berat lah, inilah, itulah. Tidak sedikit teman-teman ketika dapat tugas dari dosennya, apalagi kalau sudah menerjemahkan buku. Mau bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa Jawa sekalipun gitu, itu pasti berpikirnya, ini dosen memberatkan banget sih gitu. Nah, maka akhirnya banyak mahasiswa ngambil jalan pintas, begitu bikin makalah, cari Google, kalau mirip, udah ambil full, kemudian ganti nama, dikit dirampingkan, istilahnya itu ATM, amati, teliti, modifikasi. Nah itu kalau amati, teliti, modifikasi, kemudian asal bisa mengubah, tidak murni mengambil total, itu barangkali masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah hanya ganti nama, itu tadi dalam fikih akademik namanya haram. Nah, maka langkahnya tadi R pertama, ya minimal 3 R lah ya. R pertama, rajin baca. Ya, bukan baca status loh, baca buku gitu ya. Tapi buku-buku yang levelnya kalau teman-teman udah S2, S3 lah, levelnya agak naik lah ya. Kalau level S1 dulu mungkin baca bahasa Indonesia, nah level S2, S3 sudah mulai bahasa asing, mulai buku-buku yang berkualitas gitu, yang bukunya lihat teman-teman untuk referensi itu siapa penulisnya, temanya apa, itu berpengaruh. Strata dalam akademik itu berpengaruh. Ya, misalnya kalau Pak Sunardi sebagai dokter, maka itu bukunya bisa dijadikan referensi oleh mahasiswa S2, S3, apalagi S1. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin makalah, mohon maaf S2, kemudian ada orang yang masih terbaru ya, buku terbaru, kemudian beliau mohon secara akademik itu hanya S1. Nah, kalau memungkinkan dicari yang level minimal sama gitu. Oh, ini penulisnya minimal S2, kalau mau S2. Yang S3 minimal S3. Untuk apa? Karena ada penghargaan akademik di situ. Jadi yang pertama tuh rajin baca, bukan baca status, tapi baca buku gitu kan. Nah, mahasiswa kebanyakan itu kalau beli buku rajin, hanya rajin beli buku, tapi tidak rajin baca. Jadi kalau yang sekarang nggak rajin download. Nah, tadi ada download tapi nggak selektif. Gitu. Jadi boleh download tapi selektif. Ya kita tidak menutup mata hari ini ya. Misalnya orang kemudian cari jalan pintas download. Tapi teman-teman harus lihat dosennya itu bisa jadi lebih dulu bacanya. Sehingga saya pernah di kelas itu menemui ada kasus gini. Itu mahasiswa S3 itu PD-nya luar biasa. Bikin makalah tentang waktu itu tafsir pendidikan. Wah, pede banget, luar biasa. Nah, ketika saya sehari sebelumnya menerima tema itu, saya cari tuh ke Google itu, ada mirip persis. Saya baca, di makalah itu salah sebenarnya kutipannya. Itu dikutip murni oleh mahasiswa itu, dan bangganya luar biasa. Di kelas, karena saya tidak menjatuhkan beliau, saya bilang, saya waktu itu bilang bawa kitab aslinya ya. Waktu itu bahasa tentang tafsir, tapi Ibnu Katsir nih bahas. Saya bawa kitab aslinya, saya bilang di kelas, teman-teman S3 kalau bisa cari buku induk aslinya. Ini kan bicara tafsir. Nih saya bawa kitabnya, ayo sama-sama kita baca. Jadi yang dikutip pembahasannya salah, itu dikutip kembali orang lain, bayangin aja. Itu kan apa ya? Dosa jariah luar biasa. Sudah salah, bangga lagi gitu. Oh, ini harus hindari. Makanya kalaupun baca selektif gitu. Jadi kalau tadi rajin baca itu insya Allah akan ada muncul banyak lah referensi tambahan yang bisa didapatkan. Itu R pertama ya, rajin baca itu wajib itu. Kalau R yang kedua, nah R2 itu rajin meneliti, menelaah gitu. Jadi apa yang kita baca ditelaah tuh. Misalnya gini, kalau kita baca dari beberapa buku ya, kan S3 itu wacananya sudah bicara metodologis lah ya, bicaranya sesuai dengan mengandung filosofi yang tinggi dan metodologis, runut dan sebagainya. Jadi menelaah tuh, rajin menelaah. Kalau memperbandingkan buku ini dengan ini, apa bedanya, di mana pembahasannya. Maka nanti kalau teman-teman menulis disertasi atau tesis, itu ditanyakan tuh penelitian relevan terdahulu gitu. Nah itu kayaknya kan bisa menelaah tuh. Bikin makalah pun sama sebenarnya. Jadi jangan kemudian
asal kutip tapi nggak nyambung. Tadi sudah asal kutip nggak nyambung, kemudian nggak tahu referensi sebenarnya kayak apa. Jadi telaah itu rajin menelaah antara buku satu dengan buku yang lainnya. Semakin banyak menelaah buku-buku itu semakin luas wawasannya kan. Jadi kita bisa punya analisis perbandingan. Jadi kalau pembahasan kan referensi banyak ya. Semakin kita baca, ada perbedaan pasti loh, namanya orang berpikir pasti berbeda. Misalnya antara penulis satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda di situ. Nah, mengapa berbeda? Karena disitulah wacana keilmuan itu dihargai, perbedaan itu. R yang ketiga. R yang ketiga itu rajin menulis. Jadi rajin membaca, rajin menelaah, dan rajin menulis. Tulis tuh apa yang kita sudah baca tadi telah ditulis. Kalau dulu belum zaman komputer itu masih zaman kita dulu ya, masih tulisan tangan, ketik masih pakai 11 jari gitu ya, bunyi-bunyi. Sekarang tidak. Artinya tadi apa yang dibaca, ditelaah, kemudian ditulis kembali. Itu sebenarnya untuk tadi kita sedang dilatih ketika makalah itu dilatih adrenalin akademik kita. Nah, ke depan teman-teman harus ada ke depan kita di PTQ itu akan ada kebijakan semua mahasiswa ketika membuat makalah, menulis makalah itu harus mengutip dosen yang ngajar. Itu wajib gitu rupanya. Artinya kalau wajib, satu, kalau dalam fikih, dalam agama itu ada sanad yang nyambung. Kan kita belajar, Pak Sarji punya murid. Nah, bagaimana biar bersanad gitu, ilmu bersanad, maka ambil ilmu gurunya itu. Nah, itu artinya kita yang coba sanad akademik kalau bahasa kita yang lebih mudah. Sanad akademik itu dosen kita misalnya dosennya Pak Sonaji. Pak Sonaji mengajar tentang misalnya metodologi penelitian. Maka setiap bikin makalah harus mengutip pendapat Pak Sonaji, walaupun nggak banyak, tapi kutip di situ. Dan di samping dosen yang ngajar, juga dosen yang ada di kampus ini, di Pasca. Ya. Tadi itu kan semua guru-gurunya tuh. Jadi itu baru kita merasa, oh itu murid saya karena pernah ngutip saya, apa gitu kan. Itu sanad akademik berjalan. Itu sanad tadi, ilmiah akademiknya berjalan. Maka tadi, rajin baca. Ya, sekarang kan ada teknologi, misalnya nanti ke depan mahasiswa di mahasiswa pertama itu harus dikenalkan dosen. Silakan kunjungi web dosen masing-masing. Ya, di web Pasca, dosen si A punya media sosial apa, cari ya, itu bagian dari akhlak kita belajar. Jadi tadi kalau ulama dulu kan mensanadkan ilmunya. Kan kalau di ceramah-ceramah itu sering, ilmunya nggak bersanad tuh. Gitu ya, kita bersanad, itu sanad akademik namanya. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Jan. Mungkin ada satu kesimpulan gitu bagaimana yang baik. Jadi kesimpulan teman-teman untuk makalah yang baik, satu, teman-teman harus rajin membaca. Jadi makalah temanya apa? Tentukan temanya. Kalau temanya tentang apa saja lah ya, yang mau yang pendidikan, mau yang tafsir, itu kan banyak makalah yang bisa berseliweran. Baca, tapi tidak boleh diambil sama sekali, total ya. Boleh dibaca, dipelajari, telaah, kemudian apa yang bisa diambil dari situ. Tapi harus jujur, kutip. Kalau misalnya pernah ditulis orang lain, sebutkan siapa yang mengutip. Misalnya ada tulisan dari Prof. Darwis, dikutip oleh Pak Sunaji, dikutip oleh Pak Muid. Nah, kebetulan teman-teman mengutip pendapatnya Pak Muid. Maka sanad untuk menyambungkan sanad akademik tadi, pendapatnya Pak Darwis dalam Muid dikutip oleh Sunaji. Nah, itu berarti tiga-tiga disambung. Itu sanad akademik namanya. Nah, itu harus dilakukan sebagai penghormatan pada penulis sebelumnya. Rajin baca, kemudian kalau bikin makalah nggak usah terlalu jelimet, cuma 3 saja isinya tadi kan. Bikin pendahuluan, bikin pembahasan, bikin kesimpulan. Pendahuluan adalah apa yang dibahas, pembahasan itu dari mulai teori yang akan digunakan sampai dibahas itu baru disimpulin, selesai kan? Maka kalau makalah nggak usah banyak-banyak, antara 8 sampai 10 halaman juga cukup lah dengan 3 poin itu. Jadi intinya rajin baca, rajin menelaah, dan rajin menulis untuk lolos. Lihat akademik standar akademik yang harus dipahami, jangan bikin malu akademik sendiri. Misalnya mahasiswa PTQ nggak bisa bikin makalah berstandar. Nah ini kita yang ikut merasa bersalah dan disalahkan nanti. Baik, terima kasih Pak Zen. Saudara-saudara sekalian, demikian tadi tentang makalah ya, dan ini penting sekali sebagai mahasiswa. Menulis makalah itu bagian
yang menunjukkan jati diri Anda sebagai mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.